Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalian baru aja lihat sebuah desa kecil di Kenya dapat akses air minum bersih tak terbatas kurang dari sedetik. Satu selesai 99 sumur lagi di Afrika. Kalian bakal suka video ini. Digabungkan, 100 sumur ini mampu menyediakan air segar untuk minum pada sekitar 1,5 juta orang. Setelah membuat beberapa sumur lagi di Kenya, kami terbang ke selatan menuju area sekolah Nairobi. Bisa dibilang mereka senang banget melihat kami. Apa kabar? Aku nyangka banget loh. Makasih sambutannya. Wah, aku nggak tahu harus gimana. Aku bersiap banget semuanya. Desa ini ngadain pesta sambutan kedatangan kami dan Nolan ikut nari. Nolan orang paling norak yang aku kenal. Dan itu pujian dari aku ya. Setelah keliling sekitar sekolahan. Nah, tamu kita sudah datang. Apa kabar? Hari kalian baik? Senang bisa bertemu kalian. Salah satu gurunya menunjukkanku tempat para muridnya mengambil air, yaitu dari sungai ini yang sangat tidak aman buat diminum. Ini tempat para murid ngambil air? Iya, Gila sih. iya. Kamu tahu, para murid komplain soal diare, infeksi seperti demam tifoid, karena inilah air yang kami pakai. Jadi, Iya. kami coba rawat, tapi lihat saja, begitulah. Tapi pada akhirnya, hidup harus terus berjalan. Kami tetap harus dapat air. Situasi ini jelas sangat menyedihkan. Kehidupan anak-anak ini serba terbatas dan kadang lebih pendek karena terpaksa meminum air tidak sehat. Tapi setidaknya untuk desa ini, kami bakal akhiri itu semua sekarang. Kayaknya punya Zen ini nggak bakal muat. Ya, kita lihat, bisa nggak kita dapat air? Hujan turun! Ini indah! Setelah air memancar dari tanah, maka akan masuk ke tong-tong besar kayak gini. Dan setelah tower penyimpanan air dibuat, semua desa sekitarnya nggak cuma bakal dapat air minum bersih, tapi juga sumber air bertekanan. Yang singkatnya, mereka nggak perlu lagi cuci pakaian di air kotor. Lari! Dari skala 1 sampai ibunya Nolan, seberapa berat ini? Ibunya Nolan dikaliin 2! Astaga! Aku jatuhin juga di kamu. Oh, mantap. Ini dia, sebuah terkendali. Kami udah buat 20 sumur lebih di Kenya. Dan setelah selesai, bro, ada sumur lain di sini. Serba lebih banyak lagi. Biar kalian tahu gimana kami membuat 29 sumur pertama, kami pakai bor besar ini buat ngebor ratusan kaki ke bawah tanah, ngelewatin sumber yang kena polusi, lalu masuk ke aquifer besar berisi air alami layak minum. Setelah itu, kami masang pipa-pipa agar semua orang di Afrika dapat akses air dari sambungan spigot kayak gini di Nairobi. Kita cobain rasanya. Kayak air, perlu sekitar semenit buat ngisi 5 galon tong ini. Berapa banyak air yang disediakan sehari? Ya, 3.600 galon sehari. Sumur ini nggak hanya mencukupi persediaan buat 400 anak-anak di sekolah ini, tapi juga seisi desa dan desa sekitar sekolah ini. Makasih ya buat air. Nggak masalah. Alat ini bisa pompa non-stop selama 30 tahun. Mungkin kalian pikir bikin dampak besar kayak gini perlu sumber daya dan dana besar dari pemerintah. Tapi itu salah. Masalah kayak gini bisa diselesaikan dan ini sesuatu yang harus diupayakan manusia buat memperbaikinya. Apa rahasia supaya bisa sukses? Jujur, cari tahu yang kalian suka, terus lakuin dalam waktu yang lama, dan akhirnya kalian bakal sukses. Aku bakal bawa ini deket banget. Lihat? Keren kan? Iya. Kalau lihat ke atas, itu lagi ngerekam loh. Oke, aku bakal deketin. Oke. Ya kan, bisa lihat diri sendiri. Kami juga berhasil membuat sumur buat desa ini, dan 12 desa lainnya. Sementara nyelesain sumur-sumur ini, kami juga memperbarui salah satu sekolah mereka dengan komputer baru. Mereka suka nggak? Mereka suka banget. Senang semuanya berjalan lancar. Kami juga memperbarui ruang kelas dengan furnitur baru, memasang rak dan mengisinya dengan buku-buku baru, berdonasi bola sepak buat tiap murid, Makasih ya, Mas Yunis. bahkan memasang whiteboard dan proyektor di semua ruang kelas. Kalian suka proyektornya nggak? Suka. Kami pakai kapur yang bikin banyak debu, tapi hari ini semuanya bersih. Kami sangat appreciate. Nggak masalah, seenggaknya kami bisa bantu itu. Tapi saat kami pergi ke tempat sumur ke-45, kami sadar warga di sini lebih kesulitan. Tiap kali mereka perlu air, mereka harus jalan dan mendaki sangat jauh melewati hutan. Pendakian yang jauh itu juga ternyata di gunung yang besar.
Aku bangun dini hari sekitar jam 4, jadi bisa ambil air buat sekolah. Mengambil air di sana tidak aman. Tempat itu sangat licin. Risiko kecelakaannya sangat tinggi. Sementara sumur mereka dikerjakan, warga membawaku buat lihat sumber air mereka. Kalian harus jalan jauh begini berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari? Oh, wow. Jadi satu murid bakal bawa yang kayak gini? Ya. Astaga. Kalau 200 siswa lakuin ini tiap hari, kebayang gak susahnya? Bisa sangat susah. Oh, astaga. Sial, ini curang banget. Rasanya kayak nggak sampai-sampai deh tiap hari. Ternyata medan pendakiannya berat banget. Dan warga di sini harus lewatin itu cuma buat ke spigot ini. Airnya bahkan masih belum aman buat diminum. Ini tempat kalian biasa ngambil air minum. Kalau terisi air, berat jerigen ini bisa sampai 40 pound. Yang gila banget buat anak-anak bawa pas naik gunung ini. Yang perempuan bisa bawa 2. Oh, kalau gitu aku juga pasti bisa. Dan begitu jerigennya terisi, sekarang saatnya buat kembali pulang. Cepetan, ayo! Dia keringetan aja enggak. Aku bisa. Nah, daripada ngabisin berjam-jam sehari buat air tidak layak minum, sumur baru mereka cuma berjarak 10 kaki dari sekolah. Jadi, mereka bisa isi di sini sekarang. Aku capek banget. Saat lanjut ke desa selanjutnya, di mana kami bikin sumur ke-46, kami dapat sedikit masalah. Ternyata, desa ini dipisahkan oleh sungai besar berbahaya. Sekarang sih tidak terlalu terlihat, tapi saat musim hujan tiba, airnya bisa setinggi ini dan beneran menggelamin jembatan ini. Alasan jembatan ini penting banget adalah desanya di sana, rumah sakit dan sekolahnya di sana. Jadi jembatan ini dilewati beberapa kali tiap hari. Walaupun jembatan ini berbahaya, mereka nggak punya pilihan lain. Sungai ini sejembatan terendam bisa menghanyutkan orang, murid bahkan hewan. Kami sudah kehilangan sekitar 3 orang saat menyeberang sungai ini. Kehilangan ini benar-benar gila dan gak bisa diterima. Begitu dengar soal ini, kami tahu harus membantu. Jadi sementara kami bikin jembatan baru biar mereka bisa menuju sumur, kami pergi sejauh 2000 mil dari Kenya ke negara Zimbabwe. Udah di Afrika lebih dari seminggu dan masih banyak sumur yang harus dibikin. Kamu bau? Ya, aneh deh. Padahal udah mandi loh. Wow. Ya. Kalau udah selesai bisa turunin tanganku. Aku bisa andelin kalian beresin sumur ini bareng aku kan? Iya. Yang pertama di agenda adalah ngecek rumah sakit lokal yang sangat perlu air bersih. Saat masuk kami jadi tahu besarnya dampak klinik ini buat desa mereka. Berapa orang yang kalian bantu melahirkan dalam setahun? Sekitar 50 dalam sebulan. Jadi bantu 600 lahiran setahun. Iya. Wow, tapi sayangnya para ibu hamil di klinik ini harus jalan lebih dari 1 mil cuma buat ngambil air. Terus membawa ember berat ini kembali. Bagaimanapun, berita baiknya adalah kami udah bayar buat konstruksi pompa baru yang modern. Bagaimana? Iya, selesai. Ayo kita Yang perlu dilakuin sekarang cuma nyalain aja. Oke, Nolan, kamu siap? Aku siap, ganti. Biar aku bikin zoom in dramatis. Nolan, aku udah tekan tombolnya. Jalan nggak? Kamu mau lihat nggak? Iya, ayo. Ayo, gas. Aku senang sekarang orang-orang bisa cepat dapat air. Ini hal yang paling keren. Nah, Nolan ini penari profesional. Dia bakal ikutan. Kenapa aku harus lari terus sih? Dia ngapain sih? Astaga. Oke, aku nggak mau kalian lihat ini lagi. Selain mastiin akses air bersih, banyak murid di desa ini kesulitan transportasi. Jadi kami putusin buat ngasih mereka sepeda baru. Aku tahu anak-anaknya banyak banget, tapi sepedanya juga banyak. Ngasih tahu aja, aku nggak bisa naik sepeda. Jimmy cuma tahu cara bagi sepeda. Aku nggak pernah belajar sepeda. Ayo berangkat pakai sepeda baru. 3, 2, 1, mulai. Oh, semuanya nyusul aku. Hati-hati, aku nggak bisa naik sepeda. Aku nggak mau nabrak orang. Mau naik nggak? Oke, gaskan. Oke. Setelah berbagi sepeda, kami lanjut membuat sumur sampai tiba di Umur nomor 9. sumur bertenaga surya ini khusus didesain buat bantu petani di desa dengan menyediakan air yang lebih dari cukup buat tanaman dan hewan ternak. Bahkan saat musim kering tanpa perlu listrik. Tiap panelnya 200 watt dan terhubung ke pompa. Pompanya bisa memompa 5.000 liter setiap jam. Pada dasarnya ini air tidak terbatas buat Memberi yang kekurangan, menciptakan kebersihan di rumah sakit, dan yang paling penting, bagaimana membantu anak-anak generasi selanjutnya hidup lama dan sehat, serta membangun masa depan buat semua warga. Kami menunggu awal baru untuk air minum yang bersih. Air adalah kehidupan. Dan dengan bantuan warga lokal, kami akhirnya menyelesaikan jembatan baru yang bisa dipakai warga sampai ratusan tahun. Kehidupan terselamatkan, para keluarga akan berkumpul, kekhawatiran akan hilang. Ratusan sumur yang kami buat di video ini bakal mengubah banyak kehidupan, tapi belum cukup karena 100. Ya ampun, maaf ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.